Shalom, salam sehat bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut pagi yang indah ini dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan atau bekal hidup kita satu hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, tertulis di dalam Roma 12 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, semakin tinggi pohon, semakin banyak buahnya, maka semakin kencang angin menerpanya. Inilah yang pas dialamatkan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Mereka sedang menghadapi tantangan dan ancaman karena memilih untuk hidup di dalam Kristus. Tentu ketika menjadi pengikut Kristus, haruslah taat kepada apa yang disebut dengan pola hidup yang diajarkan oleh Kristus. Salah satunya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Tentu sebagai manusia kita harus bertanya, apa mungkin itu dilakukan oleh seseorang ketika dia dijahati? Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi? Apabila seseorang yang berbuat jahat kepada kita, apakah kita sudah sanggup untuk melakukan hal tersebut? Tentu jika berbicara bahwa seperti itulah kehidupan orang Kristen. Ketika kita berbicara soal masalah pengampunan, itulah kehidupan orang Kristen. Pengikut Kristus berarti kita harus mau melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus. Tentu jika kebencian dan kejahatan dan balas dendam masih bertumbuh dalam kehidupan kita, berarti kita belum pantas disebut dengan Kristen atau pengikut Kristus. Namun apapun keadaannya, hidup orang Kristen harus melakukan apa yang baik kepada semua orang dan harus berusaha untuk hidup berdamai dengan semua orang. Meskipun disakiti, dihina, dianiaya, orang Kristen tidak boleh menuntut balas. Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hal ini dan menyatakan keadilannya. Tentu tuntutan bagi jemaat adalah supaya mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu menjadi harga mati. Seberapa sering kita dibenci dan dimusuhi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, itu menjadi jawaban bagi kita. Seberapa sering kita sudah berbuat yang baik kepada seseorang, itu adalah tindakan kita. Atau justru kita kembali membalasnya, atau kita kembali menyakitinya. Tentu mungkin sebagai manusia terseliplah rasa yang ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan membalas kejahatan apapun bentuknya dengan kejahatan lagi. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang yang jahat. Hanya jangan
diamkan kejahatannya terus berlangsung. Kalahkanlah dengan melakukan selalu kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita dan kebaikan kepada semua orang. Pilihan hidup adalah hidup dalam perdamaian kepada semua orang. Itulah yang menjadi pilihan hidup kita pada pagi hari ini. Hidup berdamai kepada semua orang. Jemaat yang terkasih, dunia ini adalah cermin yang besar bagi kita. Ia merefleksikan kembali pada Anda, pada siapapun. Jika Anda orang yang penuh cinta, jika Anda orang yang penuh kasih, tidak pendendam, suka menolong, pasti dunia ini juga akan penuh cinta, penuh kasih, dan tidak pendendam, karena dunia ini adalah diri Anda. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kata motivasi itu bagi kita, bahwa dunia ini adalah cermin bagi kita. Sebagaimana pribadi kita, seperti itulah yang digambarkan oleh dunia ini tentang diri Anda. Bagaimana dengan dunia yang kita hadapi saat ini? Seakan-akan dunia ini sedang mencerminkan akan bangkitnya intoleransi yang mempermasalahkan perbedaan-perbedaan agama, suku, budaya, yang bergulir menjadi nuansa agenda politik, sehingga dunia ini mencerminkan situasi masuk ke dalam stadium 4, ambang krisis. Jika dunia ini telah mencerminkan itu, maka dunia ini mengingatkan kita akan bahayanya intoleransi, bahayanya perbedaan itu. Sedikit-sedikit kesalahan akan dihubungkan dengan perbedaan. Sedikit-sedikit permasalahan akan dihubungkan dengan keegoan. Karena itu melalui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak merajuk persaudaraan. Karena itulah harta yang berharga di balik perbedaan itu. Perbedaan selalu ada, tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk merajuk kembali persaudaraan itu, karena itulah harta yang paling berharga di balik perbedaan. Tuhan yang membalas. Sebab itulah apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena itu biarkan segala sesuatu itu di pihak Allah. Biarkan segala sesuatu itu urusan Tuhan. Pembalasan Tuhan terhadap orang yang melakukan kejahatan bukanlah seperti apa yang kita inginkan, terletak di dalam hukumannya. Namun Tuhan tetap mengingatkan manusia dengan kesalahannya, dengan konsep Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan tidak memberikan hukuman, tetapi mengingatkan semua yang bersalah itu di dalam hukuman kasih. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya pada pagi hari ini, dan memberikan kepada kita kekuatan di luar daripada kemampuan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan firman-Nya, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bagaimana kita membalas kejahatan itu dengan perbuatan yang baik, yang penuh dengan persaudaraan. Karena bukanlah diri kita, pribadi kita, kekuatan kita yang menguasai hidup ini. Jika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki kita melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita untuk melakukan kebaikan itu, sekalipun orang telah mengancam nyawa kita, sekalipun kita terancam dengan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ingat, Tuhan memberikan kehidupan kita saat ini hanyalah untuk melakukan kebenaran Tuhan.
Kita ingat itu. Tuhan memberikan kehidupan saat ini kepada kita hanyalah untuk melakukan kebenaran Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Buat pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali bersyukur dan penuh sukacita karena Tuhan tidak membiarkan kami melakukan segala aktivitas kami tanpa kuasa dan pelita terang di dalam firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan di dalam firman-Mu bahwa kekuatan kami, hati dan pikiran kami adalah kekuatan yang lemah. Hati dan pikiran kami adalah sesuatu yang lemah. Oleh karena itu Tuhan akan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu melakukan yang baik kepada siapapun, terutama untuk merajuk perbedaan, membangun persaudaraan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengasihi setiap orang yang percaya supaya kami lebih mengenal, lebih yakin hidup bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka akan memulai aktivitas mereka, tuntun mereka Tuhan. Berkati setiap kegiatan-kegiatan mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang penuh persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan. Tolong mereka Tuhan. Berikan terang, cahaya, sinar kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun mereka. Secara khusus buat semua jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring di tempat tidur, yang butuh pertolongan kasih sayang-Mu Tuhan untuk kembali memulihkan mereka di dalam kesehatan. Berkati segala obat yang mereka makan dan para medis Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mampu mengandalkan kekuatan kasih setia Tuhan untuk mengubah dan melemahkan setiap orang yang mengandalkan keegoannya dan kebenarannya. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk lebih saling menghormati dan mengasihi. Berkati pemimpinan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan tuntun hingga sampai dengan 160 tahun. Ada banyak hal Tuhan, pelayanan-pelayanan, ada banyak visi dan misi yang harus dilakukan oleh gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Angkat Tuhan tangan-Mu untuk memberkati para pemimpin gereja-Mu, para hamba Tuhan, dan memberkati semua jemaahnya. Cukupkan Tuhan gereja-Mu di dalam kebutuhan pelayanannya. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati gereja-Mu ini. Secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini. Terkhusus Tuhan HKBP Surabaya dalam segala program dalam pelayanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan angkat dan urapi pimpinan gereja-Mu Tuhan dan para hamba-Mu untuk lebih giat di dalam kasih setia Tuhan melayani. Dan begitu juga dengan rencana pesta Gotilon, pesta Huria yang akan kami lakukan Tuhan pada tanggal 28 November 2021. Kami telah mengangkat panitia untuk mempersiapkan segala-galanya. Tapi kami yakin bahwa hanya karena belas kasihan Tuhan yang membukakan setiap hati jemaat-Mu untuk memberi melalui persembahannya. Mensyukuri segala kehidupan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, terima kasih buat persekutuan kita. Marilah kita mengandalkan firman Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan sebelum atau sesudah kita melakukan aktivitas kita, jangan lupa tetap melaksanakan prokes. Terimalah salam dari kami, salam sehat, Horas, Horas, Horas.